Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di pembelajaran fisika kelas 11. Dengan materi awal, kita akan mempelajari mengenai torsi dan keseimbangan benda tegar. Baik, akan saya mulai untuk torsi ini, tetapi saya akan mengingatkan dulu sebelum memasuki ke torsi itu apa, kita pahamkan dulu mengenai hukum 2 Newton. Waktu di kelas 10 ya, pernah saya ajarkan mengenai hukum 2 Newton, itu sigma F sama dengan M kali A. F adalah gaya, M massa, dan A adalah percepatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai torsi. Penyebab gerakan suatu benda adalah gaya. Pada gerak rotasi, suatu yang menyebabkan benda untuk berotasi atau berputar disebut dengan momen gaya atau torsi. Jadi penyebab suatu benda bergerak itu adalah gaya, tetapi kalau benda bergerak rotasi atau berputar, itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Nah, sehingga persamaan benda bergerak, kalau di kelas 10 itu F sama dengan M kali A, maka untuk di kelas 11 ini, pada materi torsi, penyebab benda berotasi, gerakan rotasi ya, momen tau sama dengan momen inersia I dikali dengan alfa atau percepatan sudut. Jadi kalau pada gerakan benda secara umum, penyebab gerakan benda adalah gaya F sama dengan M kali A, maka khusus pada gerakan benda berotasi itu adalah momen torsi atau simbolnya tau dikali dengan momen inersia I dikali percepatan sudutnya. Jadi torsi atau momen gaya adalah perkalian antara momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, untuk memahami mengenai torsi ini, kita bisa mempraktekkan pada saat kita membuka pintu yang ada engselnya. Nah, pintu yang ada engselnya, di sini mirip dengan kita mempelajari gaya. Dulu waktu kita mempelajari gaya ya, hukum 2 Newton tadi, di situ massa suatu benda dikali dengan percepatannya. Nah, jika massanya itu lebih besar, kemudian dengan percepatan yang tetap, bagaimana gaya yang akan kita keluarkan? Atau massanya lebih kecil dengan percepatan yang tetap, gayanya bagaimana? Apakah lebih kecil tenaga yang kita keluarkan, gaya yang kita keluarkan, atau lebih besar? Nah, ini mirip dengan pada saat kita membuka pintu engsel tadi. Pintu yang ada engselnya. Gaya yang kita keluarkan itu lebih besar yang mana? Apakah pada saat kita membuka pintu tersebut, tangan kita lebih dekat dengan engsel, maka gaya yang kita keluarkan lebih besar, atau pada saat tangan kita jauh dari engsel, gaya yang kita keluarkan jauh lebih besar. Nah, coba kalian membuka pintu dari bagian yang dekat dengan engsel. Bagaimana gaya yang kalian keluarkan? Sekarang coba kembali membuka pintu dari bagian yang paling jauh dari engsel. Bandingkan gaya yang diperlukan antara dua perlakuan tersebut. Nah, bisa dipahami ya dari torsi ini. Torsi ini mirip dengan kita mempelajari hukum 2 Newton mengenai gerak. Nah, tapi konsepnya pada torsi ini adalah gerakan pada benda berputar. Apakah perputarannya itu 30 derajat, 45, 60, 90, atau berputar penuh 360 derajat. Kita nanti bisa mempelajarinya di bagian torsi ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi torsi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada keseimbangan benda tegarnya, saya akan memberikan latihan. Latihan ini bisa kalian jawab ya. Mudah kok ini mengenai persoalan yang sering kita hadapi pada saat kita membuka dan menutup pintu. Nah, ini ya.
Jadi soal ini ada di modul, nanti modulnya bisa kalian pelajari, dan hanya 2 soal ini yang ingin saya inginkan jawaban dari kalian secara nalar kalian ya. Yang pertama, mengapa gagang pintu dipasang jauh dari engselnya? Ini jawab dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan kalian jelaskan dengan analisis kalian. Yang kedua, pada kehidupan sehari-hari kita banyak dijumpai menggunakan mur dan baut. Nah, penggunaan mur dan baut ini kita sering merasa kesulitan pada saat memasang, juga sering kesulitan pada saat kita akan membukanya. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya kunci pas. Pertanyaannya, pada saat kita menggunakan kunci pas, posisi tangan kita itu lebih mudah di R, Q, atau pada saat di P. Nah, untuk itu silahkan kalian analisis dari gambar ini untuk bisa menjawabnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalian menjawab soal 2 soal tadi dari modul ini. Kemudian nanti akan saya bagikan form untuk pengiriman jawabannya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.